Wintes kayaknya termangkit. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, izinkanlah saya untuk berdoa menurut keyakinan dan agama saya, yaitu agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau sudah memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini. Sebentar lagi kami mau melakukan diskusi kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya diskusi kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan, ini saja doa dan harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk materi diskusi kita, yaitu tentang teknik-teknik keterampilan konseling. Teknik keterampilan konseling ini ada 8. Langsung saja saya memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman mempresentasikan teknik-teknik keterampilan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Andresiana Kursiman Bunda akan membawakan materi pertama, yaitu keterampilan clarification. Clarification adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Tujuan clarification adalah konseli memperoleh balikan bahwa konselor memahaminya secara utuh. Diperoleh kejelasan inti isi pembicaraan konseli terbantu mendiskriminasikan perbuatan ataupun situasi yang dihadapinya. Mengarahkan pembicaraan lebih lanjut ke arah uraian situasi ataupun perbuatan yang lebih luas dan dalam. Bentuk kalimatnya pada dasarnya singkat kata. Contoh dalam dialog konseli, saya benar-benar bingung harus memilih si A atau si B. Konselor, Anda bingung memilih A yang sangat baik dan mencintai Anda dengan tulus, tapi Anda tidak mencintainya. Atau bertahan dengan B yang sangat Anda cintai, meski si B kerap kali menyakiti hati Anda begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Adriana Bunda yang sudah menjelaskan tentang klarifikasi. Selanjutnya, saya atas nama Edmundus Teseran akan menjelaskan tentang teknik structuring atau biasa disebut pembatasan waktu. Structuring adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberi batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari konseling. Yang kedua, jenis structuring. Batasan peran role limit menjelaskan para konselor pokok agar tidak salah pahaman mengenai tugas dan tanggung jawab konselor. Yang kedua, batasan layanan service limit adalah menjelaskan jenis dan layanan yang diberikan oleh konselor. Yang ketiga, batasan topik atau topik limit, mengajak memilih masalah di antara sejumlah masalah yang ada. Yang keempat, batasan tindakan atau action limit adalah meminta konseling untuk mengendalikan tindakannya agar tidak mengarah pada kerusakan. Yang berikut, batasan waktu atau time limit adalah menyepakati lamanya pertemuan atau proses konseling dilakukan. Yang berikut, batasan tujuan. Batasan tujuan atau goal limit adalah mengkhususkan tujuan yang diharapkan tercapai dalam konseling. Yang berikut, batasan biaya atau cost limit, menginformasikan biaya jika dalam konseling itu dikenakan biaya pernyataan. Batasan jaminan kerahasiaan atau confidentiality limit
adalah meyakinkan konseling bahwa rahasianya terjaga. Contoh dalam dialog, batasan peran role limit, seperti saya mengalami masalah dengan sistem peraturan yang ada di asrama ibu. Saya ingin ibu memberikan petunjuk pada saya. Dijawab konselor, baiklah, perlu kamu diketahui bahwa ibu di sini sebagai konselor bukan memberi nasihat maupun arahan seperti yang aku minta. Yang kedua, batasan layanan atau service limit. Yang pertama, contohnya konseli dia mau menceritakan tentang masalah kepada konselor. Yang batasan topik atau topik limit ini, konseli dan konselor, konseli meminta saya, konseli dan konselor, saya merasa bahwa yang tidak menyukai pelajaran bahasa Arab karena guru yang mengajar mata pelajaran tersebut adalah guru yang terkenal killer di sekolah ini. Jawab konselor, baiklah, dari masalah yang kamu ceritakan, setidaknya ada dua, yakni mata pelajaran yang kamu tidak sukai dan guru mata pelajaran tersebut. Dari kedua masalah tersebut, mana yang mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu. Yang keempat, contoh batasan tindakan atau action limit, percakapan antara konsili dan konselor. Yang pertama, konsili, saya benar-benar sudah lelah dengan semua ini, Bu. Saya ingin mengakhiri hidup saya saja, karena saya rasa tidak berguna lagi. Konselor, tenang, selama konseling berlangsung, kamu boleh mengatakan apa saja dan berkeluh kesah tentang masalah yang kamu hadapi, tetapi jangan sampai melukai diri kamu sendiri seperti ini. Yang kelima, contoh batasan waktu atau time limit. Percakapannya, konsili dan konselor. Yang pertama, konsili, saya ingin membicarakan masalah saya kepada ibu. Saya mengalami permasalahan pada krikkel pertemanan saya. Jadi saya ingin ibu membantu saya dalam masalah saya, ibu. Konselor, baik jika kamu sudah membicarakannya, tapi mohon maaf sekali karena ibu akan menghadiri kegiatan rapat pada pukul 11 nantinya. Jika kita memiliki waktu 45 menit untuk membicarakannya, maka sebaiknya kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Batasan tujuan atau goal limit. Percakapannya, konsili dan konselor, konsili, yang pertama konsili, saya merasa tidak nyaman berada di jurusan bahasa. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Langsung konselor menjawab, baiklah, tapi saya ingin memberitahu bahwa kita di sini untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Tapi saya di sini bukan bertugas memindahkan kamu ke jurusan lain, akan tetapi saya dapat memberi informasi tentang bagaimana baiknya permasalahan kamu tersebut. Batasan biaya atau cost limit, konsili, saya merasa bingung tentang bakat yang saya miliki, Ibu. Satu sisi saya hobi dan bidang seni, tetapi saya akhir-akhir ini menyukai bidang olahraga. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Konselor menjawab, baiklah, saya dapat membantu sesuai dengan bidang saya, akan tetapi lebih baik kamu mengikuti tes bakat sehingga dapat menemukan solusinya, akan tetapi kamu harus mengeluarkan beberapa biaya tambahan. Yang terakhir, batasan jaminan kerahasiaan atau confidentiality limit. Contoh dialognya, yang pertama konsili, saya merasa bahwa jika saya menceritakan aib saya, takutnya ada yang membocorkannya. Konselor menjawab, saya dapat merasakan perasaan yang sedang kamu alami. Mungkin memang sulit untuk dikatakan, tetapi ini demi kebaikanmu juga. Perlu saya beritahukan bahwa saya akan menjamin kerahasiaan cerita kamu, jadi kamu tidak perlu takut dan khawatir. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Nike Polinavi. Saya akan menjelaskan tentang teknik yang ketiga, sharing of experience atau berbagi pengalaman. Pengertian sharing of experience adalah pernyataan diri konselor dalam upaya menghayati pengalaman konseli. Pengalaman menunjuk pada sikap, perasaan, emosi, serta persepsi dan pemikiran. Tujuannya itu yang pertama, terkomunikasinya suasana hubungan kebersamaan antara konselor dan konseli. Yang kedua, diketahui oleh konseli bahwa konselor benar-benar merasakan secara akurat dunia konseli. Konselor mampu melihat sesuatu sebagaimana konseli melihatnya. Yang ketiga, diketahui oleh konseli pengalaman sesaat konselor dalam proses konseling. Contohnya itu
Konseli, akhir-akhir ini saya tidak diikutkan olimpiade oleh guru saya di sekolah sehingga saya selalu menyendiri. Konselor menjawab, saya merasa kecewa pada pelakuan guru saya. Yang keempat, lead atau memimpin. Pengertian lead adalah ungkapan verbal konselor yang secara khusus berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konselor pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasan konseling. Tujuannya, yang pertama, tergugahnya konseling melalui diskusi isu penting. Yang kedua, terhindarnya konseling dari pembebaran detail yang kurang relevan. Yang ketiga, ditemukannya konseli gagasan pembicaraan tertentu. Yang keempat, terfokusnya pembicaraan menurut proses dan aturan konseling. Yang berikut jenis lead. Yang pertama, pengarahan tidak langsung atau pengarahan umum. Yang kedua, pengarahan langsung dan pengarahan khusus. Contohnya, konseli, Pak, kemarin saya baru saja ikut lomba lari tingkat nasional. Konselor menjawab, coba ceritakan kepada Bapak bagaimana suasana waktu kamu mengikuti lomba tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Marila Senajo. Saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang reassurance. Yang pertama, pengertian reassurance. Reassurance merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif konseli agar menjadi lebih yakin dan percaya diri. Keterampilan atau teknik ini dapat digunakan untuk mendorong dirinya agar dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua, jenis reassurance. Jenis-jenis reassurance dibagi menjadi 4. Yang pertama, approval atau pemberian dukungan. Approval merupakan pemberian dukungan atas rencana tindakan positif. Pemberian dukungan dilakukan bila mana perbuatan konseli jelas-jelas menguntungkan diri konseli. Misalnya, semua konseli enggan membicarakan masalah, tetapi ia tiba-tiba memutuskan untuk berbicara. Yang kedua, Foundation Reassurance merupakan penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan konseli dan tampak hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh konseli tersebut. Foundation ini dilakukan karena konselor yakin bahwa konseli itu jujur, maka konselor memperkuat kesan positif dari perilaku baru yang menguntungkan konseli. Struktur khas yang menandai bentuk foundation adalah kata kausalitas. Yang ketiga, penguatan prediksi. Penguatan prediksi merupakan penguatan yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang akan dilaksanakan konseli. Prediksi diberikan ketika konseli menyatakan rencana tindakan yang maju diramalkan dapat menguntungkan diri sendiri, tetapi konseli tersebut kurang yakin akan keberhasilannya. Yang keempat, factual reassurance. Penguatan faktual merupakan penguatan yang dilakukan atau digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis konseli dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau akan memberikan dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh konselor.
Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Komenira sebagai pemateri kelima. Saya akan memaparkan materi tentang silent atau diam. Yang pertama, pengertian silent. Silent adalah sesuatu hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseling dalam proses konseling. Yang kedua, tujuan silent. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada konseling untuk istirahat atau mengorganisasi pikiran dan perasaannya atau mengorganisasi kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Yang kedua, mendorong konseling atau memotivasi konseling untuk mencapai tujuan konseling. Yang ketiga, untuk merefleksikan apa yang konseling katakan. Berikut yang terakhir, memberikan waktu pada konselor untuk mempersiapkan respon selanjutnya. Yang ketiga, contoh dalam dialog. Yang pertama, konseling. Ibu, saya ingin menyampaikan masalah saya. Saya akhir-akhir ini bingung tentang perilaku ayah saya yang berbeda kepada ibu saya. Ayah saya selalu memukuli ibu. Itu membuat saya menjadi sedih dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi kepada ayah saya, Bu? Konselor diam dan memberikan kesempatan kepada konseling istirahat sejenak setelah menempuhkan perasaannya. Materi yang berikut tentang rejection atau rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang konseling melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya atau orang lain. Rejection ini dapat dilakukan oleh konselor secara bersamaan maupun secara langsung. Yang kedua, jenis-jenis rejection. Yang pertama, penolakan langsung atau terang-terangan, yaitu konselor memberikan batasan dalam sifat, keadaan segera atau darurat dalam konselor membatasi semua ucapan, tindakan dan pemikiran konseling yang kurang tepat. Yang kedua, penolakan tidak langsung atau secara halus, yaitu penolakan yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada konseling agar memikirkan kembali rencana yang akan dilakukannya. Penolakan ini digunakan bila ungkapan verbal dan non-verbal konseling yang dianggap belum darurat. Yang berikut, yang ketiga, contoh dalam dialog. Konseling. Ibu, saya memiliki seseorang sahabat yang begitu dekat dan dianggap sebagai saudari sendiri. Tetapi saya merasa kesal dan sakit hati karena dia berkhianat dan menceritakan keburukan saya di orang lain. Jadi dengan masalah ini, hubungan kami menjadi renggang atau berpisah. Akhirnya dia meminta maaf kepada saya atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi saya sangat membenci dan tidak mau bersahabat lagi dengannya. Konselor, jangan membalas perbuatan dengan cara seperti ini, atau penolakan langsung atau terarangan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan.
Baik, saya akan lanjutkan materi yang terakhir. Advice Baik, atau terima kasih saran. atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Octaviana Buik akan membacakan materi yang terakhir, yaitu tentang advice atau nasihat. Advice, saran atau nasihat adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dia kerjakan. Jenis advice yang pertama yaitu advice langsung. Advice langsung yaitu saran atau nasihat yang diberikan langsung kepada klien berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang ia hadapi. Yang kedua yaitu advice persuasif. Advice persuasif adalah saran atau nasihat yang diberikan oleh seorang konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan yang logis dan dapat diterima dari rencana yang akan dia lakukan. Dan yang ketiga yaitu advice alternatif. Advice alternatif adalah nasihat atau saran yang diberikan oleh seorang konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan dari setiap alternatif tersebut. Contoh dalam dialog tersebut yaitu klien, Pak, saya ingin sekali masuk ke sekolah taruna Akpol, tetapi saya sama sekali tidak tahu syarat-syarat yang diperlukan untuk itu. Apakah Bapak mengetahuinya, seorang konselor? Kebetulan di kantor Bapak belum ada informasi tersebut dan saya sendiri kurang mengetahuinya. Namun, sayangnya kamu datang ke sekretariat atau mungkin kamu telepon ke bagian penerimaan siswa taruna untuk memperoleh informasi tersebut yang lebih jelas. Klien, Pak, saya merasa tidak kesan tinggal depan paman saya karena saya merasa memberatkan kehidupan keluarga paman dan lagi saya tahu paman tidak mempunyai pekerjaan yang tetap serta rumah paman yang jauh dari kampus membuat saya akan kerepotan jika ada kuliah mendadak atau tugas yang harus dikerjakan di kampus. Saya ingin kos yang jaraknya tidak jauh dari rumah paman. Selain itu saya juga tidak merasa terbebani dengan perasaan tidak enak atau sungkan dengan paman. Seorang konselor berdasarkan alasan-alasan yang kamu kemukakan tadi, yaitu kamu ingin kos yang jaraknya tidak jauh dari kampus dan perasaan yang tidak terbebani, karena memberatkan keluarga pamanmu, maka baik sekali jika rencanamu itu dilaksanakan. Klien, Pak, saya ingin sekali kuliah di Yogyakarta, karena banyak teman-teman saya yang akan kuliah di Jogja. Namun ayah menyarankan saya untuk kuliah di Semarang, karena menurut ayah lebih dekat. Saya bingung dan tidak tahu harus bagaimana, Pak. Konselor, baiklah, mari kita bicarakan bersama keuntungan dan kerugiannya. Bila Anda kuliah di Jogja dan kuliah di Semarang, sehingga nanti kita temukan pilihan yang paling menguntungkan bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Baik, apakah dalam teknik konseling ini sudah pas 8 teknik Kalau sudah ya baik, saya selanjutnya saya selaku moderator saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini saya persilakan mungkin teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, waktu dan kesempatan saya berikan. Saya, Kak. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, apakah teknik keterampilan clarification sangat dibutuhkan dalam proses konseling? Teman-teman tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Baik, saya Kak.
Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya, apa manfaat dari keterampilan clarification? Baik, terima kasih, Kak. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya sendiri akan bertanya. Bagaimana konselor mengatur strukturing dalam melaksanakan konseling? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Kalau Sudah. belum, saya ulangi. Sudah, Oh ya, Kak. sudah. Oh ya, baik. Oh ya, baik. Ya, selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah untuk melakukan klarifikasi dalam proses konseling? Terima kasih, Kak. Ya, baik, terima kasih. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, mungkin teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilahkan. Saya, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Sarinajo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kanike Polinavi. Pertanyaannya, apakah keterampilan clarification dapat dibutuhkan dalam proses konseling? Kalau menurut saya, iya, karena keterampilan clarification itu merupakan salah satu keterampilan konseling yang dibutuhkan ketika seorang konselor mencoba untuk menyamakan perspektif. Karena itu, konselor perlu melakukan keterampilan clarification. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya konselor itu tidak melakukan kesalahan. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Kak? Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, mungkin masih teman-teman yang merasa masih kurang jawabannya, saya persilakan untuk menyanggah atau menambahkan jawaban dari Kakak Shirley. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, mungkin saya persilakan untuk teman-teman mungkin yang ingin menjawab lagi pertanyaan yang lain. Terima kasih. Saya, Kak. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Buik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Samuel, yaitu tentang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan klarifikasi dalam proses konseling. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isi pesan klien baik verbal maupun non-verbal untuk mengetahui apa yang telah dikatakan oleh klien tersebut. Dan yang kedua, mengidentifikasikan adanya pesan-pesan klien yang samar-samar atau membingungkan yang perlu diperiksa ketepatannya atau perlu di kolaborasi. Yang ketiga, menentukan kalimat atau kata-kata yang tepat untuk klarifikasi. Kemudian nada suara konselor sebaiknya lebih menunjukkan pada nada bertanya daripada memberikan suatu pertanyaan. Dan yang
keempat yaitu memeriksa keefektifan klarifikasi dengan mendengar dan memperhatikan respon dari klien tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban Kakak Oktaviana Boyd. Ya, mungkin ada tambahan dari jawaban dari Kakak Oktaviana. Baik, kalau tidak ada, saya mau menjawab pertanyaan dari Kakak Adrisiana mengenai apa manfaat dari keterampilan clarification. Manfaat menggunakan teknik clarification ini adalah sebagai salah satu upaya untuk memahami konseli secara lebih utuh. Dengan clarification, konselor dapat memahami maksud yang ingin disampaikan atau pesan-pesan yang disampaikan konseli melalui pernyataannya, sehingga akan memperjelas dan mempermudah konselor mengarahkan proses wawancara konseling. Mungkin Kakak Adrisiana ada sanggahan? Baik, Kak, tidak ada. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah semua jawaban sudah dijawab? Mohon maaf teman-teman, apakah jawaban semua sudah dijawab atau belum? Masih satu yang Oh ya, itu mengenai apa, Kak? bagaimana konselor mengatur strukturing atau pembatasan waktu dalam melaksanakan proses konseling. Oh ya, apakah teman-teman bisa menjawab atau tidak? Kalau tidak bisa ya sudah, nanti pada saat pertemuan besar kita akan meminta bantuan dari Ibu. Ya baik, terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini mengenai diskusi kita tentang teknik keterampilan konseling. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya saya akan menutup sesi diskusi ini. Sebelum kita menutup sesi diskusi ini, saya mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam ini, saya meminta salah satu untuk kita berdoa. Terima kasih. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelumnya, izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepada hadirat-Mu, karena atas berkat dan pelindungan-Mu, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal pertemuan kami hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, lewat nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.